Kita sampai pada Kaisar Beladiri Tiran Sisen 120. Sekarang dia sudah meninggal, apapun yang terjadi pada kota kecil ini, pasti akan ada beberapa perubahan. Dia berbalik dan menatap Gu Chen dan yang lainnya sambil tersenyum. Aku harap begitu, jawab Gu Chen dingin. Tuan Fan telah meninggal, dan seluruh rumah besar itu dilanda kekacauan. Kota Bunga Persik juga gempar karena kejadian ini. Hanya dalam beberapa hari, ketegangan akibat masalah ini perlahan mereda, dan penduduk kota Bunga Persik mulai menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Perubahan yang dinantikan Fang Wen tidak kunjung datang, membuat ekspresinya berubah muram. Oleh karena itu, dia bertindak lagi dan membunuh cendekiawan malang itu. Gu Chen dan yang lainnya tidak ikut campur. Dunia ini sangat aneh, kelihatannya sangat nyata, tetapi sebenarnya, semuanya palsu. Bahkan aliran waktu pun tampak berbeda dari dunia luar. Kematian cendekiawan itu juga menimbulkan kehebohan di kota Bunga Persik, tetapi masalah ini cepat berlalu. Nona muda dari keluarga Wang berduka selama beberapa hari karena kematian sarjana miskin itu. Namun, atas keputusan ayahnya, ia menikahi seorang sarjana jujur di kota Bunga Persik dan perlahan melupakan masalah ini. Ketika Fang Wen menyadari bahwa dia tidak bisa mengubah kota kecil biasa ini bahkan setelah membunuh 2 orang, dia langsung memulai pembantaian. Dia mulai membantai kota itu, membunuh setiap orang yang dilihatnya, menyebabkan sungai darah mengalir di kota Bunga Persik. Gu Chen dan yang lainnya bersikap acuh tak acuh, dengan tenang menunggu perubahan muncul di dunia ini. Setelah sebagian besar penduduk kota Bunga Persik dibunuh oleh Fang Wen, darah yang mengalir di seluruh kota tiba-tiba berubah menjadi kabut dan dengan cepat membentuk kembali menjadi sosok manusia. Seluruh kota Bunga Persik tampak hidup kembali. 2 mata raksasa sebesar lentera muncul di malam hari, disertai dengan raungan rendah. Sial, ternyata itu adalah makhluk iblis yang mahir dalam ilusi. Ini berarti tidak ada yang istimewa dari tahap ini. Kita membuang begitu banyak waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Ekspresi Fang Wen berubah muram, dan dia membunuh binatang buas itu. Li Sunyu, Kaisar Hantu, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Awalnya mereka mengira bahwa tahap ini berbeda dari yang sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu hanya karena ilusi binatang iblis di tahap ini terlalu luar biasa. Ilusi-ilusinya dapat membuat orang tanpa sadar terperangkap di dalamnya, yang dapat dianggap sebagai jenis ujian yang berbeda. Setelah membunuh makhluk iblis itu, tahap ini secara alami hancur. Sebuah token giok jatuh dari langit. Fang Wen menerimanya dengan muram. Mereka telah membuang banyak waktu di tahap ini. Semuanya, ayo pergi. Dia berjalan di depan, jelas sekali dalam suasana hati yang buruk. Kecermatan dan pandangan jauhnya telah berulang kali gagal di makam Kaisar Langit, dan dia secara bertahap kehilangan sikap aslinya. Gu Chen melewati jalanan yang berlumuran darah dan hendak memasuki tingkat berikutnya ketika tiba-tiba dia mendengar gerakan kecil dari samping. Dia memiringkan kepalanya dan melihat, tatapannya menembus rintangan. Dia melihat seorang anak laki-laki kecil menggendong seekor anjing greyhound kecil di lengannya di gang, tubuhnya gemetar karena kematian semua orang. Xiaolong, jangan takut, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Bocah kecil itu ketakutan, tetapi dia menenangkan anjing kecil berwarna abu-abu yang ada di pelukannya. Pupil mata Gu Chen tiba-tiba menyempit saat dia menatap bocah kecil itu dengan tak percaya. Aneh, kenapa mereka tidak menghilang? Yang lain pun dengan cepat menyadari keberadaan bocah kecil dan anak anjing itu, dan mereka semua berhenti. Seluruh kota Bunga Persik terbentuk oleh makhluk iblis itu. Secara logika, karena makhluk iblis itu sudah mati, bocah kecil dan anak anjing itu seharusnya juga menghilang. Mungkinkah? Mata Fang Wen tiba-tiba berbinar. Dia menatap Gu Chen, yang pertama kali menemukannya, dan berkata, Tuan, apakah Anda telah menemukan sesuatu? Ekspresi Gu Chen tampak ragu-ragu. Jelas sekali, bocah kecil dan anak anjing itu adalah pengecualian di level ini. Semua orang telah mati, tetapi hanya mereka yang selamat. Pasti ada alasan khusus. Bocah kecil itu memanggil anak anjing itu Xiaolong. Tampaknya itu nama biasa, tetapi mengingatkan Gu Chen pada sesuatu. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan ke depan anak kecil itu. Ketika bocah kecil itu melihat Gu Chen mendekat, dia memeluk anak anjing itu dan mundur ketakutan. Kamu mau melakukan apa? Kamu tidak diperbolehkan menyakiti Xiaolong. Kakinya gemetar, dan suaranya lemah. Guk-guk, guk-guk. Anjing kecil berwarna abu-abu itu menggonggong tanpa henti. Gu Chen dan kelima temannya jelas telah menjadi iblis besar di dunia ini. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Gu Chen berkata pelan, lalu perlahan meletakkan tangannya di bahu bocah kecil itu. Aura lembut mengalir dari telapak tangannya ke tubuh bocah kecil itu, menenangkannya dengan cepat, dan kelopak matanya tanpa disadari menjadi berat. Ia dan anak anjing dalam pelukannya dengan cepat tertidur. Gu Chen dengan lembut meletakkan mereka di tanah dan memeriksa mereka dengan cermat. Bocah kecil itu tampak kekurangan gizi, dan meridian di tubuhnya lemah. Dia hanyalah tubuh biasa yang terbuat dari daging dan darah. Anjing kecil berwarna abu-abu itu pun sama. Tidak ada yang aneh tentangnya. Keanehan terbesar mereka adalah bahwa mereka benar-benar hidup di dunia ilusi ini. Apakah ada sesuatu yang aneh tentang mereka? Apakah ini petunjuk tentang tirk surgawi yang kita cari? Fang Wen maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Chen mengusap hidungnya dan meliriknya.
Jika kukatakan bahwa dia adalah Tirk Surgawi, apakah kau akan mempercayaiku? Mata Fang Wen menyipit. Apa maksudmu? Gu Chen tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia mengingat apa yang dilihatnya di lembah waktu yang menjadi milik Sang Maha Kuasa Surgawi dan Kaisar Ilahi Kunlun. Ketika Celestial Tirk dan Kaisar Ilahi Kunlun masih muda, mereka saling memanggil Xiaolong dan Xiaolong. Meskipun bocah kecil ini tampak berbeda dari Celestial Tirk saat masih muda, Gu Chen merasa bahwa memanggilnya anak anjing bukanlah suatu kebetulan. Jika dipikir-pikir, saat mereka baru tiba di kota bunga persik, adegan bocah kecil mengejar anak anjing itu sangat mirip dengan Xiaolong dan Xiaolong di masa lalu. Gu Chen sangat yakin bahwa dia telah menemukan beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh Sang Raja Surgawi, tetapi dia masih belum mengetahui niat Sang Raja Surgawi. Bocah kecil ini jelas tinggal di kota bunga persik dan tidak tahu bahwa segala sesuatu di sekitarnya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh monster buas. Berapa tahun anak laki-laki kecil itu tinggal di kota bunga persik? Apakah dia Tirk Surgawi? Tidak ada jawaban untuk apapun. Bahkan jika mereka membangunkannya dan bertanya padanya, dia tidak akan tahu apapun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang saling memandang. Mereka telah menemukan petunjuk dengan susah payah, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kenapa kita tidak sekalian membunuhnya untuk melihat apakah akan ada perubahan baru? Fang Wen terkekeh. Dengan berbicara seperti itu, jelas sekali bahwa dia tidak setuju dengan dugaan bahwa bocah kecil itu adalah Tirk Surgawi. Bagaimana jika kita membunuhnya dan kita tidak bisa meninggalkan makam Tirk Surgawi selamanya? Mata semua orang dipenuhi permusuhan. Belum lagi masalah meninggalkan makam Tirk Surgawi, bocah kecil ini benar-benar ada. Dia berbeda dari penduduk kota bunga persik. Mustahil bagi mereka untuk membiarkan Fang Wen mendekatinya. Kalau begitu, kita hanya bisa membawanya serta. Mungkin dia bisa membawa perubahan di tahap selanjutnya. Fang Wen mengangkat bahu dan berjalan menuju anak kecil itu, ingin menggendongnya. Gu Chen menghentikannya dan tersenyum. Tindakanmu sebelumnya sudah membuatnya takut. Lebih baik aku yang mengurusnya. Zuo Chunqiu, Kaisar Hantu, Tang Ning, dan Li Sunyu mengelilingi Fang Wen, secara tak terlihat memisahkannya dari bocah kecil itu. Baiklah, kamu harus merawatnya dengan baik. Mata Fang Wen berbinar saat dia tersenyum, tidak keberatan dengan saran mereka. Bab 1192. Gu Chen menggendong bocah yang tak sadarkan diri itu di pundaknya dan melanjutkan perjalanannya. Fang Wen tidak mencoba mendekati bocah itu lagi. Sebaliknya, dia melemparkan token gioknya. Ukiran Dao saling berjalin pada token giok, membentuk pintu abadi yang mengarah ke tahap selanjutnya. Kali ini, pintu keabadian itu jauh lebih bercahaya dari sebelumnya. Keenamnya pun tak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka. Memang, setelah mereka membawa serta anak laki-laki itu, tahapan selanjutnya tampak berubah. Fang Wen menoleh dan melirik anak laki-laki di punggung Gu Chen. Matanya menunjukkan sedikit keserakahan. Dia memimpin jalan dan berjalan memasuki pintu keabadian. Yang lain mengikutinya. Ini adalah hamparan putih yang luas. Tidak ada apapun di dunia ini. Tidak ada batasan antara ruang dan waktu. Semua orang seperti berada dalam keadaan trans. Seolah-olah mereka akan diserap oleh kehampaan. Ini bagus. Tidak ada apa-apa di sini. Tahap ini sedang menguji apa? Sang penguasa surgawi dari alam ke-9 benar-benar tidak dapat diprediksi. Fang Wen melihat sekeliling dan mengejek sambil tersenyum. Tepat setelah dia selesai berbicara, hamparan putih yang luas itu tiba-tiba berubah. Dengung. Di hadapan mereka, cahaya abu-abu menyatu dari langit dan bumi. Cahaya itu dengan cepat berkumpul dan membentuk sosok yang tinggi dan kekar. Wajah sosok itu tampak buram. Namun, aura kuat yang membuat jantung berdebar kencang terpancar dari tubuhnya. Ranah pencarian. Ekspresi semua orang berubah. Sosok abu-abu di depan mereka jelas memiliki kekuatan alam pencarian Dao. Dia lebih kuat daripada sebagian besar musuh di tahap sebelumnya. Sumber asli kematian. Sang rohaniwan bergumam sendiri. Ia juga bisa merasakan aura dingin dan mematikan dari pria ini. Pria ini mengkultivasi Dao yang sama dengannya. Dengung. Saat semua orang masih waspada terhadap bayangan cahaya abu-abu ini, semakin banyak bayangan cahaya yang mengembun di ruang sekitarnya. Cahaya putih tak berujung saling berjalin membentuk sosok pria yang mengenakan mahkota Dao. Kekosongan di sekitarnya tampak terdistorsi. Cahaya tiga warna yang mengalir itu berubah menjadi seorang wanita cantik yang kecantikannya tak tertandingi. Ia berdiri di udara seperti capung yang menyentuh permukaan air. Sebuah gambar dharma berupa papan catur yang luas muncul di sekelilingnya. Awan keberuntungan berkumpul dan berubah menjadi seorang wanita dengan kepala manusia dan tubuh burung. Setiap gerakannya menunjukkan kemuliaannya. Cahaya tujuh warna itu berubah menjadi seorang pria dengan sayap ilahi di punggungnya. Tingginya 3 meter. Pada akhirnya, cahaya hijau berkabut itu berubah menjadi seorang pria dengan perut buncit. Dia tidak terlihat istimewa, dan sudut mulutnya sepertinya selalu tersenyum. Sebanyak 6 sosok muncul di sekitar kelompok Gu Chen yang berjumlah 6 orang, menyebabkan mereka menarik napas dingin. Alasannya tak lain adalah karena setiap dari mereka memancarkan aura dahsyat yang layak dimiliki seorang kaisar. Apa yang sedang terjadi? Bukankah tingkat kesulitan pos pemeriksaannya terlalu tinggi? Wajah Tang Ning dipenuhi rasa takut. Di pos pemeriksaan sebelumnya, monster yang sebanding dengan kaisar memang pernah muncul, tetapi tidak pernah sebanyak ini sekaligus.
Dengan 6 kaisar yang turun tahta, tekanan yang mereka berikan sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang tanpa sadar berkerumun bersama, memikirkan cara untuk bertahan hidup dari bencana ini. Ayah, apakah itu kamu? Tiba-tiba, Li Sunyu menatap pria berkulit putih yang mengenakan mahkota Taois dan berkata dengan bersemangat. Mendengar itu, semua orang terkejut. Kaisar abadi Taisu. Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap sosok cahaya itu. Ia tidak mengenali Kaisar abadi Taisu, tetapi ia bisa merasakan aura pria itu. Ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Dia sepertinya telah berlatih di Dao Ruang. Menurut pemahaman Gu Chen yang terbatas tentang Kaisar abadi Taisu, kuali kekosongan langit miliknya mampu menyerap api ilahi dari berbagai gugusan bintang dengan mengandalkan kemampuannya dalam Dao Ruang angkasa. Kalau dipikir-pikir seperti itu, pria itu memang benar-benar mirip dengan Kaisar abadi Taisu. Sebagai putra Kaisar abadi Taisu, meskipun wajah pria itu buram, Li Sunyu mampu mengenalinya dari ingatannya. Menurut rumor yang beredar, Kaisar abadi Yuhua adalah seorang yang memiliki sayap. Zuo Chunqiu menatap pria bersayap itu. Dia bisa merasakan aura yang sangat mirip dengan seni bela diri tertinggi Sekte Ascension, yaitu Ascension Immortal Codex. Menurut rumor yang beredar, peri Empyrean 9 Langit juga memiliki kepala manusia dan tubuh burung. Tang Ning menatap wanita bangsawan bertubuh burung itu dan menarik napas dalam-dalam. Pandangannya menyapu sosok-sosok yang tersisa. Sosok abu-abu itu diselimuti aura kematian. Mungkinkah itu Kaisar abadi Huang Quan? Papan catur di sekitar figur 3 warna itu tampak seperti papan catur lincah. Mungkinkah dia Kaisar abadi Linglong? Lagi pula, si gendut di ujung itu, mungkinkah Kaisar abadi Wang Yu? Tang Ning mengenali ke-6 siluet itu satu persatu, dan ekspresi semua orang berubah total. 6 Kaisar abadi. Selain Kaisar abadi setara dengan surga, 6 dari 7 Kaisar abadi yang mendirikan dunia abadi bersama Kaisar surgawi telah muncul. Setelah runtuhnya dunia abadi dan kematian Kaisar Langit, ke-6 Kaisar abadi menghilang satu persatu. Mereka jelas bukan Kaisar abadi itu sendiri. Tapi, sebenarnya mereka siapa? Kerumunan itu kebingungan. Ke-6 sosok itu tampaknya tidak memiliki kecerdasan. Mereka jelas bukan Kaisar abadi itu sendiri. Namun, aura energi sumber yang mereka pancarkan jelas milik Kaisar abadi. Mereka jelas terkait dalam banyak hal. Menarik, menarik. Sepertinya makam Kaisar Langit akhirnya telah berakhir. Inilah roh-roh pertempuran terakhir yang menjaga makam. Fang Wen berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Dia tampak sedikit bersemangat. Mungkinkah kita harus mengalahkan 6 Kaisar abadi untuk bisa melewati ujian Kaisar Langit? Gu Chen dan yang lainnya sudah lama mendengar tentang kemasyhuran 6 Kaisar abadi. Ketika mereka menebak ujian putaran ini, emosi mereka menjadi sedikit rumit. Aku sudah memperkirakan secara kasar bagaimana penampilan ke-6 orang ini. Semuanya, harap berhati-hati. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan seperti saat masih hidup, kekuatan mereka seharusnya tidak terlalu lemah. Semua orang di sini berada di alam Kaisar abadi. Kita ada 6 orang. Masing-masing dari kita akan menjaga 1 orang. Bagaimana? Fang Wen memberi saran. Diam-diam dia merasa lega. Ke-6 Kaisar abadi itu sangat kuat ketika mereka bekerja sama. Dia senang karena tidak harus melewati ujian bersama iblis bermata 1000 dan sekelompok orang yang tidak berguna itu. Meskipun tidak semua Gu Chen dan yang lainnya memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar abadi, dan beberapa dari mereka ditakdirkan untuk mati, mereka tetap jauh lebih kuat daripada iblis bermata 1000 dan kelompoknya. Dia menghitung dengan cermat dan menyimpulkan perkiraan tingkat kemenangan pertempuran ini. Tiba-tiba dia tergoda. Ayah, apakah itu ayah? Li Sunyu melangkah maju beberapa langkah dan bertanya sambil air mata mengalir di wajahnya. Dia mengabaikan saran Fang Wen. Setelah jutaan tahun, dia bertemu ayahnya lagi. Sekalipun hanya bayangan, dia tetap ingin berbicara dengannya. Dia ingin memastikan apakah ayahnya benar-benar tidak sadarkan diri. Melihat Li Sunyu mendekat, Kaisar abadi Taisu mengangkat tangannya dengan ringan. Sebuah kuali benar-benar muncul dari udara kosong. Itu adalah kuali kekosongan surga. Awalnya itu adalah kuali obat milik Kaisar abadi Taisu. Saat ini, dia dengan santai mengeluarkannya. Ledakan. Kuali kekosongan langit langsung menghantam Li Sunyu. Auranya sangat dahsyat. Saat bergerak maju, dinding kuali itu berubah menjadi merah terang. Cahaya api yang tak terbatas terkondensasi. Hati-hati. Gerakan ini jelas dimaksudkan untuk membunuh. Gu Chen segera bertindak. Sebuah lubang hitam muncul di telapak tangannya dan melepaskan kekuatan tolak yang mengerikan. Pucat. Kuali kekosongan langit terlempar jauh akibat gaya tolak. Namun, dengan putaran, kuali itu kembali ke udara di atas telapak tangan Kaisar abadi Taisu. Hampir bersamaan, ke-6 Kaisar abadi melangkah maju. Tubuh mereka semua disucikan oleh kekuatan asal mereka. Bab 1193. Ini tidak baik, rumornya para Kaisar abadi sering bertarung berdampingan selama zaman primordial. Jika mereka bekerja sama, akan lebih sulit untuk mengalahkan mereka. Ekspresi Tang Ning tegang. Itulah mengapa saya katakan bahwa masing-masing dari kalian akan berurusan dengan salah satu dari mereka. Jangan lengah hanya karena mereka senior kalian. Jika itu terjadi, kalian akan kehilangan nyawa, kata Fang Wen dengan nada mengejek. Aku akan berurusan dengan ayahku. Lagi pula, Li Sunyu bukanlah orang yang kekanak-kanakan. Setelah terkejut awalnya, dia cepat pulih dan menyadari betapa berisikonya tindakannya.
Namun, dia tidak bisa membiarkan orang lain berurusan dengan ayahnya, jadi dia berkata tanpa ragu-ragu. Semua orang mengangguk, mereka semua memahami perasaan anak-anak. Selain itu, tidak ada seorang pun yang mengenal Kaisar Abadi Kekosongan Agung lebih baik daripada Li Xunyu. Dia memiliki peluang sukses yang lebih tinggi daripada yang lain. Jika memang begitu, aku akan mengurus Kaisar Abadi Mata Air Kuning. Kaisar Hantu menarik napas dalam-dalam, wajahnya menegang. Sebagai penguasa dunia bawah saat ini, adalah tugasnya untuk berurusan dengan Kaisar Abadi Mata Air Kuning. Jika ini adalah Kaisar Abadi musim semi kuning yang asli, dia tidak yakin memiliki peluang untuk menang. Namun, Kaisar Abadi musim semi kuning ini tampaknya tidak memiliki kecerdasan, dan kekuatannya seharusnya tidak sekuat Kaisar Abadi musim semi kuning yang asli, jadi dia memiliki sedikit kepercayaan diri. Seseorang pasti tahu bahwa setelah mendapatkan jenazah Kaisar, kekuatannya telah meningkat pesat. Jika dia harus bertarung melawan seseorang setingkat Kaisar, setidaknya dia akan mampu bertahan untuk jangka waktu tertentu. Sejak bergabung dengan Sekte Ascension, aku selalu mendambakan untuk bertemu dengan Kaisar Abadi Ascension yang legendaris. Jika aku memiliki kesempatan untuk bertarung melawannya, aku pasti tidak akan melewatkannya. Zuo Chunqiu secara alami memilih Kaisar Abadi Yuhua. Bukan karena dia ingin menjaga nama baik Sekte Kenaikan. Sebaliknya, itu murni karena ketertarikan. Akibatnya, hanya peri 9 langit, Kaisar Abadi Linglong, dan Kaisar Abadi Wang Yu yang tersisa. Gu Chen, Fang Wen, dan Tang Ning masing-masing harus mengurus satu orang. Aku lebih mengenal gadis Empyrean. Biarkan aku yang berurusan dengan gadis Empyrean. Tang Ning menguatkan dirinya dan berkata, karena hubungannya yang dekat dengan peri Empyrean, dia yakin bahwa dia mengetahui kelemahan garis keturunan ini. Namun, peri mistik 9 langit adalah peri mistik pertama sejak penciptaan dunia. Kekuatannya sangat berbeda dari peri mistik saat ini. Dia tahu bahwa peluangnya untuk menang sangat kecil, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa memilih Empyrean Maiden untuk meningkatkan peluangnya menang. Tuan, kalau begitu, hanya akan tersisa 2 orang di antara kita. Antara Kaisar Abadi Linglong dan Kaisar Abadi Wang Yu, siapa yang akan Anda pilih? Fang Wen menatap Gu Chen yang tersisa, matanya berbinar-binar. Gu Chen menatap kedua Kaisar Abadi itu. Kaisar Abadi Linglong adalah pendiri Istana Surgawi Linglong, dan Gu Chen mengenalnya dengan baik. Adapun Kaisar Abadi Wang Yu, ajarannya telah hilang di alam ke-9 selama bertahun-tahun, dan Istana Surgawi hanya mengetahui sedikit tentang dirinya. Kamu mau yang mana? Gu Chen mencondongkan tubuh ke arah Kaisar Abadi Linglong, tetapi dia sengaja bertanya kepada Fang Wen. Oh, aku tidak keberatan dengan apapun. Fang Wen tidak memberikan jawaban yang jelas. Jika demikian, aku akan memilih Kaisar Abadi Linglong. Gu Chen berpura-pura bersikap santai, tetapi dia memiliki rencana sendiri dalam pikirannya. Awalnya, mereka memiliki 5 orang di pihak mereka, jadi tidak peduli perubahan apapun yang terjadi di pos pemeriksaan, mereka akan memiliki keuntungan dalam permainan melawan Fang Wen. Namun, sekarang setelah 6 Kaisar Abadi tiba, dengan kekuatan mereka yang menakutkan, ke-5 orang itu kemungkinan besar akan kehilangan keunggulan mereka. Beberapa dari mereka bahkan mungkin mati karena hal ini. Dengan cara ini, kemungkinan Fang Wen memanfaatkan situasi tersebut meningkat pesat, dan Gu Chen harus waspada terhadapnya. Jika Fang Wen memiliki pilihan yang jelas, itu berarti dia lebih percaya diri dalam mengalahkan Kaisar Abadi itu. Dengan cara ini, Gu Chen mungkin harus bersaing dengannya, dan dia tidak akan membiarkannya menang dengan mudah. Namun, karena Fang Wen tidak memiliki pilihan yang jelas, Gu Chen akan memilih Kaisar Abadi Linglong, yang lebih dikenalnya. Dengan cara ini, dia akan dapat membantu rekan-rekannya sesegera mungkin. Ini adalah pertimbangan yang sangat cermat. Tampaknya biasa saja, tetapi sebenarnya tidak biasa sama sekali. Baiklah, kalau begitu aku akan berurusan dengan Kaisar Abadi Wang Yu. Fang Wen tidak keberatan, dan sudut-sudut bibirnya melengkung ke atas saat dia langsung setuju. Diskusi tersebut tampaknya memakan waktu lama, tetapi sebenarnya hanya butuh sesaat untuk mencapai kesimpulan. Keenam Kaisar Abadi mendekat bersama-sama, dan keenamnya saling berhadapan secara terpisah. Teleportasi luar angkasa yang hebat. Gu Chen mengayunkan lengan bajunya, dan ruang di sekitarnya terdistorsi dengan cepat, berusaha memisahkan ke-6 Kaisar Abadi dan mencegah mereka bekerja sama. Ternyata kekhawatirannya terlalu berlebihan. Ke-6 Kaisar Abadi itu tidak mampu melawan fluktuasi ruang angkasa, dan mereka hanya menghadapi musuh terdekat. Hal ini membuktikan bahwa mereka tidak memiliki kesadaran penuh, dan ke-6-nya menghela napas lega. Gu Chen dan Kaisar Abadi Linglong seketika berteleportasi sejauh 1000 mil, dan keduanya saling berhadapan di ruang angkasa. Ini, di mana ini? Tiba-tiba, suara yang ketakutan dan lembut terdengar dari bahu Gu Chen, dan bocah kecil yang tadinya tidur pun terbangun. Guk, guk. Anjing kecil berwarna abu-abu itu memandang Kaisar Abadi Linglong yang sangat tampan di kejauhan dan menggonggong tanpa henti. Jangan takut, kamu akan baik-baik saja. Gu Chen menenangkan dengan lembut, dan sambil berpikir, dia memutuskan untuk mengirim bocah kecil dan anjing kecil itu ke ruang di dalam tubuhnya terlebih dahulu, agar tidak mengganggu pertempurannya. Namun, tindakannya itu tidak efektif. Tampaknya ada energi ruang angkasa aneh pada bocah kecil itu, dan energi itu menolak ruang angkasa di dalam tubuhnya, sehingga dia sama sekali tidak bisa mengirimkannya. Ekspresi Gu Chen sedikit dingin.
Saat ia memeriksa bocah kecil itu sebelumnya, ia sangat biasa dalam segala hal, dan ini adalah pertama kalinya anomali seperti ini terjadi. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan alasannya karena Kaisar Abadi Linglong telah mengambil langkahnya. Kaisar Abadi Linglong melintasi waktu yang tak terhingga untuk datang ke sini. Tangannya yang halus dengan santai menunjuk, dan permainan catur lincah yang meliputi segalanya dan menyembunyikan langit menyelimuti Gu Chen. Gu Chen sedang bermain dan tidak bisa mengusir anak kecil itu, jadi dia hanya bisa menurunkannya dan menggendongnya dengan satu tangan sambil dengan tenang mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Di dalam permainan catur lincah, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bergerak mengikuti orbit yang aneh, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Keindahannya begitu memukau sehingga perubahan-perubahan tersebut sama sekali tidak terlihat. Kau sedang melawanku, namun perhatianmu teralihkan oleh seorang anak kecil. Apakah kau tidak takut kehilangan nyawamu? Kaisar Abadi Linglong benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, orang bisa membayangkan betapa cantiknya dia. Gu Chen tersenyum kecut. Dia tidak ingin memikul beban seperti itu, tetapi tidak ada cara lain. Kata-kata Kaisar Abadi Linglong membuat hatinya mencekam. Ini berarti lawannya masih memiliki tingkat kesadaran tertentu. Mereka telah meremehkannya barusan. Singkirkan anak kecil dan anak anjing itu. Jika tidak, jika aku menyerangmu, itu hanya akan menjadi penghinaan bagi diriku sendiri. Kaisar Abadi Linglong berkata lagi. Dia begitu bangga sehingga dia tidak ingin menyerang Gu Chen, yang sedang memikul beban. Akhirnya, aku tahu dari mana karakter Ji Meng Chen berasal. Gu Chen melihat bayangan Ji Meng Chen di diri Kaisar Abadi Linglong. Setiap kepala istana di Istana Surgawi Linglong sama sombongnya seperti burung merak. Apakah kamu mendengarnya? Suara Kaisar Abadi Linglong menjadi lebih dingin ketika melihat Gu Chen tidak menanggapi. Gu Chen melihat sekeliling. Saat ini, dunia ini telah sepenuhnya menjadi medan pertempuran bagi para Kaisar Agung. Jika dia meninggalkan bocah kecil dan anak anjing itu sendirian, mereka pasti akan mati. Setelah 6 roh pertempuran terakhir muncul, tampaknya dia hanya selangkah lagi untuk melewati ujian Kaisar Surgawi. Bocah kecil itu sepertinya tidak berguna baginya. Namun, membiarkannya bertindak sesuka hatinya, dengan temperamennya, pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Tidak apa-apa, aku seharusnya bisa menghadapimu hanya dengan satu tangan. Gu Chen berkata dengan tenang. Kata-katanya menunjukkan kepercayaan dirinya yang kuat. Bab 1194. Gu Chen sedang berjalan di jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Meskipun permaisuri abadi Linglong kuat, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hati daunnya yang tak terkalahkan. Gu Chen menggenggam tangan bocah kecil itu sementara rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat ia berjalan-jalan di sekitar set catur lincah. Sungguh pembual yang tak tahu malu. Permaisuri abadi Linglong yang angkuh sangat marah mendengar kata-kata Gu Chen dan seluruh papan catur berubah warna. Bintang-bintang di langit berubah menjadi sungai perak yang turun dari 9 langit. Ekspresi Gu Chen tidak berubah. Baju perang Styx yang dikenakannya terbang keluar dan melilit bocah kecil dan anak anjing itu, sementara tangan satunya lagi bergerak dan menyerang. Teknik Battle Sein diaktifkan dan ruang angkasa retak. Sungai perak itu tidak mendekat dan berubah menjadi cahaya-cahaya yang pecah tak terhitung jumlahnya. Sangat indah. Bocah kecil itu dilindungi oleh Gu Chen dan tidak merasakan niat membunuh dari luar. Dia hanya melihat bintang-bintang yang indah dan terbewil deret, tampak sangat polos. Apa yang begitu indah dari ini? Kakak perempuan itu cantik sekali. Paman akan membawanya pulang dan menjadikannya istrimu, oke. Gu Chen menggoda. Bocah kecil itu menatap permaisuri abadi Linglong. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia memang sangat cantik dan pipinya memerah. Bum bum bum. Tampaknya marah karena ejekan Gu Chen yang terang-terangan, set catur lincah berubah lagi. Meteor berapi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dengan aura destruktif yang bergelombang. Kebetulan sekali, aku juga tahu gerakan ini. Gu Chen mengibaskan lengan bajunya, dan kekuatan daya tarik surgawi yang mengerikan melonjak keluar. Semua meteor berapi terlempar ke belakang dengan kecepatan lebih cepat daripada saat datang, dan mendarat di setiap sudut papan catur. Kemudian, asap hitam mengepul ke udara. Gu Chen memegang tangan bocah kecil itu dan terus bergerak maju, berusaha mencapai permaisuri abadi Linglong. Namun, papan catur lincah adalah dunia tersendiri. Buah catur di sana sangat banyak, seperti butiran pasir di sungai Gangga, dan terus berubah. Gu Chen berjalan sebentar, tetapi dia tetap tidak bisa mendekati permaisuri abadi Linglong. Dengan tenang ia menatap permaisuri abadi Linglong dan berkata, segera menyerah dan jadilah istri keponakanku, maka aku akan mengampuni nyawamu. Wajah cantik permaisuri abadi Linglong tampak muram. Dia mengayunkan tangannya, dan sungai bintang mengalir terbalik. Debu bintang di langit berubah menjadi pedang dao dan menebas ke arah Gu Chen. Abu kembali menjadi abu, debu kembali menjadi debu. Gu Chen dengan lembut mengibaskan lengan bajunya. Kekuatan waktu yang luas dan mendalam menempel di lengan bajunya dan berubah menjadi angin sepoi-sepoi. Sebelum pedang itu bisa mendekat, pedang itu kembali menjadi pasir bintang. Dengan kilatan lain, pedang itu berubah menjadi kerikil biasa yang tak terhitung jumlahnya. Apa ini? Bocah kecil di samping Gu Chen merasakan kekuatan waktu di sekitarnya, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Dia terbungkus dalam sungai Styx, tetapi saat itu, rambutnya ternoda oleh sedikit cahaya berwarna-warni. Ketika Gu Chen melihat ini, dia termenung.
Namun, dia tidak mengatakan apapun dan terus menyerang. Ledakan. Sebuah pusaran hitam muncul di telapak tangannya, dan dia mencoba menyedot permaisuri abadi Linglong yang ada di depannya. Permainan catur langsung berubah. Permaisuri abadi Linglong seketika berteleportasi jauh, dan serangan Gu Chen meleset. Gadis kecil, mengapa kau lari? Gu Chen menggoda, dan matanya sengaja menunjukkan sedikit kenakalan. Serangan permaisuri abadi Linglong yang berhasil dipatahkan sudah di luar dugaannya, dan kata-kata meremehkan yang berulang kali dilontarkan Gu Chen membuatnya semakin marah. Jangan terlalu sombong. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan ke-10 jarinya dengan lincah menunjuk ke udara. Bintang-bintang dalam permainan catur Linglong tiba-tiba bersinar dengan kemegahan yang luar biasa. Masing-masing bintang memancarkan cahaya yang menyilaukan dan api yang mem-scorching. Seperti mutiara berbagai ukuran yang jatuh ke piring giok, semuanya terbang menuju Gu Chen. Gu Chen melakukan teknik rahasia gempa penarik langit. Dia ingin mengulangi trik yang sama, tetapi dia hanya berhasil memperlambat kecepatan jatuhnya bintang-bintang. Permaisuri abadi Linglong, seperti seekor harimau betina, menggunakan keunggulan kultivasi absolutnya untuk secara paksa menghapus pengaruh gaya gravitasi Gu Chen. Gu Chen tidak punya pilihan selain menggunakan jurus bintang dan bulan. Dia bergerak bersama bocah kecil dalam permainan catur dengan kecepatan sangat tinggi, menghindari serangan yang berjatuhan dari langit. Dia terjerumus ke dalam permainan catur, dan seperti lembu tanah liat di rawa, dia dikelilingi bahaya di setiap langkahnya. Paman, aku takut. Bisakah Paman meninggalkan istri Paman? Bocah kecil itu akhirnya menyadari bahaya di sekitarnya, dan dia berbisik dengan suara gemetar. Kata-katanya membuat permaisuri abadi Linglong marah. Dia mengangkat alisnya dan menyemburkan napas energi abadi. Energi abadi itu berubah menjadi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan ekspresi ganas. Mereka berpacu dalam permainan catur, menyebabkan bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Wah, wah. Bocah kecil itu ketakutan oleh banyaknya binatang buas, dan anjing kecil berwarna abu-abu dalam pelukannya juga menutup matanya dan merengek, tidak berani menatap mereka. Permaisuri abadi Linglong melihat pemandangan ini, dan senyum muncul di wajahnya. Dia bukanlah seseorang yang bisa dimanfaatkan begitu saja oleh siapapun. Dasar jalang kecil, berani-beraninya kau menakut-nakuti calon suamimu. Berani-beraninya kau. Gu Chen berteriak saat itu, dan suaranya begitu keras hingga terdengar sampai ke medan pertempuran lainnya. Semua orang menatapnya dengan heran. Itu. Permaisuri abadi Linglong merasa bahwa orang ini sangat dibenci, dan dia menggunakan papan catur indah untuk melancarkan serangan tanpa henti, mencoba membunuh Gu Chen secepat mungkin. Gu Chen sangat tenang, dan cahaya ungu dan hijau di matanya berkedip-kedip saat dia menghadapi serangan yang datang. Kedua pihak berada dalam kebuntuan, dan situasi di medan perang lainnya berbeda. Li Sunyu tampaknya telah memutuskan untuk melawan ayahnya. Berbeda dengan temperamennya yang biasanya berhati-hati, gaya bertarungnya sangat agresif. Ayah, jutaan tahun yang lalu, aku mengagumimu. Kau adalah orang yang paling kuhormati dalam hidupku. Sekarang, aku sudah tua dan telah kehilangan sebagian besar ambisiku. Aku tak pernah berani berharap untuk melampaui levelmu dalam hidup ini. Namun, kemunculan satu orang membuatku mengerti bahwa setiap orang memiliki potensi yang tak terbatas. Selama aku, Li Sunyu, masih muda. Ayah, kau gagal memberontak melawan Kabupaten Sing, dan hari ini, kita menghadapi situasi yang sama. Sebagai putramu, sama seperti kau memilih untuk mengikuti Kaisar Langit, aku juga akan memilih untuk mengikuti Sang Tirani. Aku percaya bahwa kita dapat mengubah nasib alam ke-9, dan untuk melakukan itu, aku harus melampauimu hari ini. Mata Li Sunyu dipenuhi air mata saat ia berusaha sekuat tenaga melawan ayahnya. Samar-samar, hambatan yang telah membatasinya selama bertahun-tahun, yang selama ini mengikatnya sebagai calon kaisar, mulai menunjukkan tanda-tanda melonggar. Siapa bilang putra kaisar lebih rendah daripada kaisar? Hari ini, dia, Li Sunyu, akan melepaskan diri dari belenggu garis keturunannya dan melampaui ayahnya. Kaisar abadi Yuhua memang pantas menyandang reputasinya. Sudah lama aku tidak merasa sesenang ini. Zuo Chunqiu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan matanya menyipit karena senyumnya yang penuh kegembiraan. Dalam pertarungan sengit melawan Kaisar abadi Yuhua, dia terluka. Cedera itu tidak mengurangi semangat juangnya. Sebaliknya, itu mengingatkannya pada pertarungan sengit yang pernah ia alami dengan seseorang tertentu. Terdapat 50 angka Dayan, dan 49 di antaranya digunakan. Rambut perak Zuo Chunqiu berkibar tertiup angin saat ia terbelah menjadi 2, lalu menjadi 4, hingga akhirnya tersisa 49 dirinya. Kaisar abadi, Anda harus berhati-hati. Hari ini, saya akan menginjak mayat Anda untuk menjadi kaisar. Zuo Chunqiu tersenyum dingin dan berkata dengan tidak sopan. Sebagai makhluk tertinggi, dia seharusnya memandang dunia dari atas. Brengsek, apakah peri surga ke-9 terlalu kuat, atau biasanya dia menunjukkan belas kasihan kepadaku? Bab 1195. Dia merasa familiar dengan aliran Dao dari garis peri misterius, jadi dia menawarkan diri untuk melawan peri misterius tersebut. Namun, peri misterius 9 langit benar-benar berbeda dari generasi peri misterius saat ini. Kekuatannya yang menakutkan membuatnya gemetar, sehingga ia hanya bisa lari dan bersembunyi. Hal ini mengingatkannya pada saat ia berduel dengan peri misterius di masa lalu. Ia sering kali unggul dan bahkan bangga akan hal itu.
Namun sekarang, setelah melihat teknik Dao Peri Empyrean, dia tiba-tiba menyadari bahwa Peri Empyrean mungkin telah bersikap lunak padanya. Nyonya Peri Misterius, mohon ampunilah aku. Aku memiliki hubungan baik dengan garis keturunan Peri Misterius. Tang Ning memohon ampun karena dia tidak tahan lagi dikejar-kejar. Kau tampak dingin dan tak berperasaan, seperti pria yang tak punya hati. Bagaimana mungkin kau ada hubungannya dengan garis Peri Misterius? Peri Misterius dari 9 langit berkata dingin dan terus mengejar Tang Ning. Wow! Medan pertempuran antara Kaisar Hantu dan Kaisar Abadi Dunia Bawah dipenuhi dengan angin dingin dan lolongan hantu. Kaisar Hantu sedang menghadapi pertempuran yang berat. Warisannya berasal dari dunia bawah, jadi bagaimana mungkin dia tidak ditaklukkan oleh leluhur dunia bawah. Selain itu, meskipun dia memiliki fisik raja, tingkat jiwanya tidak mampu mengimbangi, sehingga dia menjadi lebih tak berdaya melawan Kaisar Abadi Dunia Bawah. Jika situasi ini terus berlanjut, dia tahu bahwa dia pasti akan kalah. Medan pertempuran antara Fang Wen dan Kaisar Abadi Wang Yu begitu sunyi sehingga bahkan suara jarum jatuh pun dapat terdengar. Kaisar Abadi Wang Yu persis seperti namanya. Dia berdiri di sana dengan tenang dan menatap Fang Wen sambil tersenyum. Fang Wen juga terdiam sambil menatap Kaisar Abadi Wang Yu dengan mata yang dalam. Keduanya tidak berkelahi dan hanya saling menatap. Itu sangat aneh. Lambat laun, keduanya hanya saling memperhatikan satu sama lain. Sesekali, akan ada kilatan petir hijau di mata mereka. Keheningan mutlak, bahkan bernapas pun harus dilakukan dengan hikmat. Seolah-olah siapapun yang bergerak duluan akan mati. Kamu mau pergi kemana? Permaisuri Abadi Linglong berteriak berulang kali. Di bawah kendalinya, set catur lincah bergejolak seperti gelombang laut. Lapisan energi yang menakutkan bergulir menuju Gu Chen. Gu Chen berjalan cepat bersama bocah kecil itu dan berulang kali menghindari serangan mematikan. Sesekali, dia mengucapkan beberapa kata yang biasanya tidak dia ucapkan. Gadis kecil ini cukup energik. Aku penasaran apakah dia sama energiknya di ranjang. Lalu kenapa kalau dia seorang permaisuri? Pada akhirnya, dia tetap harus menikahi seorang pria. Gadis kecil Linglong, cepat menyerah dan lahirkan beberapa bayi gemuk untuk keponakanku. Kata-kata Gu Chen sangat sembrono. Jika Ji Mengchen mendengar apa yang dia katakan, dia pasti akan melawannya sampai mati. Permaisuri Abadi Linglong adalah sosok yang suci dan tak ternodai, namun ia dipermalukan berulang kali olehnya. Tak heran jika ia begitu marah. Itu. Mata Phoenix Permaisuri Abadi Linglong dipenuhi dengan niat membunuh. Dia dengan marah melepaskan semua jurus mematikannya, menyebabkan permainan catur Linglong menjadi kacau. Waktunya hampir tiba. Mata Gu Chen berbinar, dan dia tiba-tiba mengeluarkan pedang Dao mata air kuning. Dentang. Dia mengacungkan pedangnya dan menyerbu ke arah sudut papan catur. Dia tak terhentikan, dan semua batasan runtuh. Gu Chen sudah mengetahui tentang istana surgawi Linglong, dan dia juga tahu bahwa jurus terkuat dari permaisuri abadi Linglong yang legendaris adalah permainan catur Linglong. Konon, begitu seseorang memasuki papan catur, tidak ada yang bisa mematahkan strategi permaisuri abadi. Dalam keadaan normal, sangat sulit untuk mengalahkan strategi catur Linglong. Bahkan jika kultivasi seseorang jauh lebih tinggi daripada permaisuri abadi Linglong, tetap dibutuhkan banyak usaha. Oleh karena itu, selama beberapa jam, Gu Chen sengaja memprovokasi permaisuri abadi Linglong yang angkuh dengan kata-kata, sehingga dia kehilangan strategi awalnya dan maju selangkah demi selangkah karena marah. Pada titik ini, permainan catur Linglong sudah kacau. Gu Chen dengan cepat menemukan celah dan menyerang. Dentang. Sebuah pedang menembus dada permaisuri abadi Linglong seperti makhluk abadi yang terbang. Bayangannya dengan cepat runtuh, dan dia berubah menjadi cahaya 3 warna yang mengalir lagi, menyatu dengan alam semesta. Gu Chen menarik kembali momentum pedangnya dan melirik ke arah medan perang lainnya. Pada saat ini, Zuo Chunqiu telah berhasil menekan Kaisar Abadi Yuhua setelah kehilangan banyak klonnya. Dia mengakhiri pertempuran hampir bersamaan dengan Gu Chen. Pertempuran Li Sunyu sangat mengejutkan. Dia telah mencapai terobosan dalam pertempuran melawan Kaisar Abadi Taixu, yang menyebabkan fenomena langit dan bumi. Situasi berubah dari bahaya menjadi aman. Pertempuran antara Fang Wen dan Kaisar Abadi Wang Yu merupakan kontras yang mencolok. Keduanya mengakhiri pertempuran mereka dalam keheningan. Tubuh Kaisar Abadi Wang Yu tiba-tiba hancur berkeping-keping, sementara mata Fang Wen menunjukkan sedikit kelelahan. Melihat pemandangan ini, Gu Chen dan Zuo Chunqiu, yang mengakhiri pertempuran mereka hampir bersamaan, menunjukkan rasa takut di mata mereka. Teknik Taois Fang Wen tidak dapat diprediksi, dan mereka sama sekali tidak bisa memahaminya. Hanya Tang Ning dan Kaisar Hantu yang berada dalam situasi sulit. Kaisar Hantu baik-baik saja, tubuhnya kekar, jadi dia tidak terlihat terlalu buruk. Tang Ning, di sisi lain, disiksa oleh peri Empyrean hingga tubuhnya dipenuhi luka dan memar. Ambil ini. Gu Chen melemparkan pedang Dao mata air kuning ke arah Kaisar Hantu. Kaisar Hantu berhasil menangkapnya tepat waktu. Merasakan kekuatan yang terkandung dalam pedang Dao mata air kuning, zombie itu tersenyum kaku. Terima kasih banyak. Dia menyerangnya dengan senjata kekaisaran Kaisar Abadi mata air kuning. Situasi berubah. Setelah Gu Chen melemparkan pedang ke Kaisar Hantu, dia tidak lagi memperhatikannya dan melangkah menuju Tang Ning. Ketiga Kaisar Abadi telah mati, dan hanya masalah waktu sebelum Kaisar Abadi Taixu dan Kaisar Abadi mata air kuning meninggal. Hanya Dewi Empyrean Tang Ning yang tidak bisa menahannya.
Tentu saja, dia harus membantu. Dewi, leluhurmu terlalu merepotkan. Aku tidak punya pilihan selain menyinggung perasaannya. Sebelum Gu Chen tiba, sesuatu terjadi di tempat Tang Ning berada. Tiba-tiba dia mengeluarkan botol giok hitam dan mengarahkannya ke Dewi Empyrean. Us. Dewi Empyrean sedang dalam keadaan trans. Seuntai kehendak spiritual melayang keluar dari pikirannya dan dengan cepat diserap oleh botol giok. Tang Ning segera menutup botol itu. Dewi Empyrean kehilangan tubuh wadah kehendak spiritualnya dan tubuhnya dengan cepat roboh. Seperti kaisar abadi lainnya, dia kembali ke langit dan bumi. Tang Ning telah menang. Situasi yang awalnya berupa penindasan total seketika berbalik. Botol pemurnian jiwa. Gu Chen bergumam. Dia mengenali benda itu sebagai harta karun milik jenius luar angkasa, Serene Sparrow. Di dunia bawah, Tang Ning bertanggung jawab atas pencurian barang ini. Kemudian, barang itu secara tidak sengaja jatuh ke tangannya. Di luar dugaan, benda ini jauh lebih ampuh dari yang dibayangkan Gu Chen. Benda ini mengalahkan Dewi Empyrean dengan begitu mudah. Kalau begitu, pertarungannya dengan Serene Sparrow benar-benar sebuah kebetulan. Jika dia memiliki harta karun ini, pertarungan itu tidak akan semudah itu. Tentu saja, meskipun harta karun ini tampak menakjubkan, efek ajaibnya tidak dapat dipisahkan dari perencanaan cermat Tang Ning. Dewi Empyrean telah terbunuh. Dua kaisar abadi yang tersisa bukan lagi ancaman. Melewati ujian terakhir Tirk Surgawi tampaknya tak terhindarkan. Setelah pertempuran, ekspresi semua orang menjadi rileks. Hari-hari penuh cobaan ini terlalu berat bagi tubuh dan pikiran mereka. Fang Wen tersenyum dan wajahnya penuh dengan harapan. Dia telah mengerahkan terlalu banyak usaha untuk mendapatkan harta karun di makam Tirk Surgawi. Sekarang, dia hanya selangkah lagi. Seolah-olah Tirk Surgawi sengaja mengejek mereka, sinar cahaya saling berjalin di kehampaan. Angin dan awan berkumpul dan tiga bayangan muncul. Kaisar abadi Wang Yu, Kaisar abadi Yu Hua, dan Kaisar abadi Linglong. Ketiga kaisar abadi yang baru saja meninggal tiba-tiba hidup kembali. Aura mereka lebih kuat dari sebelumnya. Bab 1196. Semua orang mengerahkan banyak upaya untuk menyingkirkan kaisar abadi, tetapi mereka bangkit kembali. Dan mereka tampak lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan ini membuat semua orang bergidik. Mungkinkah kaisar abadi mampu bangkit kembali berulang kali? Pertempuran ini tidak akan pernah berakhir, kan? Oh tidak. Fang Wen sepertinya mengerti sesuatu, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Gadis mistik 9 langit tidak bangkit kembali, dan botol pemurnian jiwa dapat menahannya. Gu Chen dalam keadaan siaga tinggi. Dia memperhatikan bahwa gadis mistik 9 langit yang dikalahkan Tang Ning tidak bangkit kembali seperti 3 gadis lainnya. Alasannya jelas terkait dengan botol pemurnian jiwa. Item ini mungkin bisa menyelesaikan kebuntuan yang membuat kepala pusing ini. Menggunakan botol pemurnian jiwa barusan telah menguras seluruh energiku. Dengan kekuatan kaisar abadi, aku khawatir aku tidak akan mampu menggunakan trik yang sama lagi. Tang Ning memasang ekspresi serius. Botol pemurnian jiwa telah berada di tangannya selama beberapa waktu, dan dia memiliki pemahaman yang baik tentangnya. Dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya ketika mengambil kehendak spiritual gadis mistik 9 langit. Jika tidak, dia tidak akan mengeluarkan botol giok di saat-saat terakhir. Meskipun hanya ada secercah harapan, kita harus mencoba. Jika tidak, kita semua akan mati. Zuo Chunqiu mengusap alisnya, merasakan sakit kepala akan menyerang. Dia telah mengerahkan begitu banyak upaya untuk menyingkirkan Kaisar Abadi Yu Hua, tetapi dia bangkit kembali dalam sekejap mata. Bagaimana mereka bisa melawannya? Botol pemurnian jiwa milik Tang Ning adalah satu-satunya pengecualian. Mereka harus mencoba meskipun itu mustahil, atau mereka semua akan mati di sini. Aku khawatir botol pemurnian jiwa juga tidak berguna. Kecepatan kebangkitan gadis mistik 9 langit hanya sedikit lebih lambat. Ekspresi Fang Wen tampak muram, dan dia menatap ke suatu titik di kehampaan. Awan keberuntungan berkumpul di sana, dan sosok gadis mistik 9 langit sebenarnya kembali mengembun. Namun, kecepatannya sedikit lebih lambat daripada 3 kaisar abadi lainnya. Saat mereka melihat ini, hati mereka hancur berkeping-keping. Bahkan botol pemurnian jiwa pun tidak berguna. Level ini adalah situasi yang pasti akan berujung pada kematian. Apa yang kau tahu? Mengapa kau masih belum mengatakannya sekarang? Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Fang Wen. Dari ekspresi Fang Wen, ia jelas memahami alasan di balik kelahiran 6 kaisar abadi tersebut. Sejujurnya, kemunculan 6 kaisar abadi saja sudah cukup mengejutkan. Dia tidak mengerti bagaimana kaisar langit bisa menyelenggarakan ujian seperti itu. Fakta bahwa ke-6 kaisar abadi mampu bangkit kembali secara terus-menerus bahkan lebih membingungkan. Ini bertentangan dengan semua pengetahuan Gu Chen sebelumnya, tidak ada batasan abadi yang dapat melakukan hal seperti itu. Mereka terbentuk dari aura batu primal kekacauan purba. Mereka memiliki asal yang sama dengan seluruh dunia abadi. Jadi, tidak peduli bagaimana Anda membunuh mereka, mereka akan selalu hidup kembali. Ekspresi Fang Wen berubah sedih saat dia menjawab. Batu asal kekacauan purba. Gu Chen, Zuo Chunqiu, dan Tang Ning saling pandang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dunia pada awalnya adalah secuil kekacauan. Semua makhluk hidup lahir di lautan kekacauan. Kekacauan purba melahirkan esensi yang tak terhitung jumlahnya, dan esensi-esensi itu menciptakan energi vital dunia.
Perlahan-lahan, langit dan bumi terpisah, dan dunia-dunia pun lahir. Adapun batu sumber kekacauan awal, batu-batu ini terbentuk dengan memadatkan sejumlah besar ki kekacauan awal. Secara teori, batu-batu ini memiliki kemampuan untuk menciptakan dunia. Kata-kata Fang Wen membuat Gu Chen dan yang lainnya sangat terkejut. Bukannya mereka belum pernah bersentuhan dengan konsep kekacauan awal sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka bersentuhan dengan pandangan dunia seperti itu. Apakah seluruh energi asal di dunia terbentuk dari kekacauan? Kekacauan adalah akar dari segalanya. Ki kekacauan awal dapat berevolusi menjadi energi asal yang tak terhitung jumlahnya. Baik itu 5 elemen atau yin dan yang, semua hukum lahir dari kekacauan awal. Dasar dari dunia abadi adalah batu sumber kekacauan purba. Kaisar surgawi purba dan 7 kaisar abadi menggunakan kekuatan batu sumber kekacauan purba untuk menciptakan dunia yang dipenuhi energi spiritual abadi. Alasan mengapa makam kaisar langit dapat dengan mudah berubah menjadi miliaran tingkatan, dan mengapa keenam kaisar langit dapat dengan mudah bangkit kembali, juga karena batu asal kekacauan purba. Saat Fang Wen berbicara, ekspresinya perlahan berubah menjadi marah saat dia berteriak keras ke kehampaan. Kaisar surgawimu adalah seorang bajingan. Dengan bantuan batu asal kekacauan primal, cobaan ini tidak akan pernah berakhir. Dalam keadaan seperti ini, rencanaku sama sekali tidak ada artinya. Aku khawatir warisan di makam Kaisar Langit itu palsu. Kaisar Langit ingin menggunakan makam itu untuk membunuh para penyerbu dari Kabupaten Sing. Tidak heran Kabupaten Sing tidak mengerahkan begitu banyak upaya untuk mencari makam Kaisar Langit. Mungkin mereka sudah tahu bahwa itu adalah jebakan. Fang Wen sangat marah. Dia tidak hanya gagal mendapatkan batu sumber kekacauan awal, tetapi dia juga hampir mati di tempat ini. Dia ingin mengambil buah yang bahkan Kabupaten Sing pun gagal ambil, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah jebakan sejak awal. Apakah ini jebakan yang dibuat oleh Kaisar Langit untuk menjebak para penyerbu dari Kabupaten Sing? Mata Tang Ning dan Zuo Chun Qiu menyipit. Jika memang demikian, akan menjadi kesalahan bagi mereka untuk memasuki makam Kaisar Langit. Sudah terlambat untuk menyesal. Hanya Gu Chen yang mengerutkan kening. Apakah ini benar-benar jebakan yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit? Kata-kata Fang Wen memang masuk akal, tetapi dia tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka berdiskusi, keempat Kaisar Abadi telah bangkit kembali. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi di medan perang tempat Kaisar Hantu berada. Kaisar Abadi Dunia Bawah melihat bahwa kekuatan Kaisar Hantu telah meningkat pesat setelah memperoleh pedang Dao Dunia Bawah. Dia meraih kehampaan dengan satu tangan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi pedang Dao yang identik. Dengan pedang Dao yang sama, Kaisar Abadi Dunia Bawah sekali lagi menekan Kaisar Hantu dan mendapatkan keunggulan. Kekacauan adalah asal mula semua energi asal di dunia. Secara alami, kekacauan dapat berubah menjadi segala sesuatu, termasuk senjata penguasa. Meskipun keenam Kaisar Abadi ini hanya memiliki sedikit jejak dari indera ilahi asli mereka, mereka tidak jauh lebih lemah dari sebelumnya berkat bantuan batu sumber kekacauan awal. Fang Wen tersenyum getir. Awalnya, botol pemurnian jiwa Tang Ning dapat menekan indera ilahi para Kaisar Abadi. Namun, bagaimana mungkin para pemimpin dunia abadi tidak mempertimbangkan hal ini ketika mereka memasang jebakan ini? Oleh karena itu, lebih dari satu jejak kesadaran ilahi dari Kaisar Abadi tersimpan di makam Kaisar Surgawi. Kecuali jika semua kesadaran ilahi dari Kaisar Abadi dihancurkan, mereka tak terkalahkan. Namun, menghancurkan 6 Kaisar Abadi sekali saja sudah cukup sulit bagi mereka, apalagi berkali-kali. Tidak peduli bagaimana Fang Wen meramal, dia tahu bahwa dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Kaisar Hantu terpaksa mundur oleh Kaisar Abadi Dunia Bawah. Li Sunyu juga terlempar jauh oleh kuali kekosongan langit milik Kaisar Abadi Taisu. Semua orang berkumpul kembali. Di bawah keganasan mengerikan dari 6 Kaisar Abadi, mereka berada dalam bahaya besar. Keenam tangan Kaisar Abadi itu bersinar dengan cahaya abadi saat mereka masing-masing memanggil senjata penguasa mereka yang pernah terkenal. Beberapa senjata agung ini telah rusak atau hilang bersama dengan Kaisar Abadi. Namun, di bawah kekuatan makam Kaisar, mereka sebenarnya telah memulihkan kekuatan mereka sebelumnya. Hati semua orang dipenuhi keputusasaan. Sepertinya semuanya akan berakhir di sini. Semua ini gara-gara anak sialan ini. Dialah inti dari jebakan yang mengaktifkan perangkap ini. Wajah Fang Wen dipenuhi kebencian. Melihat bahwa sulit untuk keluar dari pengepungan, dia melampiaskan amarahnya pada bocah kecil di samping Gu Chen dan melayangkan serangan telapak tangan. Kamu berani. Tatapan Gu Chen menjadi dingin. Dia bertukar pukulan telapak tangan dengan Fang Wen, memaksa lawannya mundur terus-menerus. Jika kita tidak membunuhnya, kita semua akan mati. Jika kita membunuhnya, mungkin kita punya cara untuk keluar dari jebakan ini. Bab 1197. Bocah itu gemetar ketakutan melihat tindakan Fang Wen. Dia memeluk paha Gu Chen erat-erat, tidak berani melepaskannya. Paman, apakah yang dia katakan itu benar? Apakah aku menyakiti kalian? Bocah itu bertanya dengan suara rendah. Matanya yang besar dipenuhi rasa takut. Dalam situasi seperti itu, Gu Chen dengan tenang tersenyum kepada anak laki-laki itu. Tentu saja tidak, kau tidak ada hubungannya dengan ini. Zuo Chun Qiu, Kaisar Hantu, Li Sunyu, dan Tang Ning semuanya terdiam. Kata-kata Fang Wen telah menyentuh hati mereka.
Semua ini mungkin terjadi karena anak laki-laki ini. Jika mereka membunuhnya, mereka mungkin benar-benar memiliki jalan keluar. Dia hanyalah seorang anak manusia biasa. Apa bedanya dia dengan seekor semut? Apa gunanya melindunginya? Mungkinkah hidup atau matinya lebih penting daripada hidupmu? Fang Wen sangat arogan. Dia hanya ingin membunuh bocah di depannya untuk melihat apakah dia bisa keluar dari kesulitan ini. Lalu kenapa kalau dia manusia biasa? Gu Chen menatap wajah panik anak laki-laki itu dan termenung. Apakah kalian tahu bahwa Kaisar Langit dulunya hanyalah manusia biasa? Dia mengandalkan ketekunan dan keteguhannya untuk mencapai alam Kaisar Langit. Gu Chen teringat apa yang dilakukan si kecil di lembah waktu ketika dia menghadapi bakat luar biasa Xiaolong. Kaisar Langit tidak patah semangat meskipun ada perbedaan garis keturunan. Ia dengan paksa berlatih dari tubuh fana menjadi tubuh Kaisar, hingga mencapai 9 langit. Bukankah kesulitan yang dihadapi Kaisar Langit di masa lalu, yaitu keterbatasan garis keturunannya, mirip dengan adegan keputusasaan ini? Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Gu Chen. Ratusan juta pos pemeriksaan dan jasad abadi 6 Kaisar Abadi. Itu semua hanya untuk memaksa orang-orang ke dalam situasi yang sangat sulit. Ini persis seperti bagaimana Kaisar Langit menghadapi batasan garis keturunannya. Dia ingin menunjukkan bahwa bahkan tubuh fana pun bisa tak terkalahkan. Ini adalah proses penempaan sekaligus ujian. Yang diinginkan Kaisar Langit adalah seseorang yang tidak percaya pada ajaran sesat. Mata Gu Chen semakin bersinar. Dia menggenggam tangan bocah itu dan kekuatan waktu yang sangat besar menyelimuti dirinya dan bocah itu. Zuo Chunqiu, Fang Wen, dan yang lainnya terpental oleh kekuatan waktu. Mereka menatap Gu Chen dengan terkejut. Jika kau adalah Kaisar Langit, tunjukkan padaku. Gu Chen menatap bocah kecil itu dan tersenyum. Kekuatan waktu dengan lembut menyelimuti mereka berdua. Bocah kecil itu menatap Gu Chen, dan rasa takut di wajahnya tiba-tiba menghilang. Sudut-sudut bibirnya melengkung ke atas. Di bawah pengaruh kekuatan waktu, tubuh fananya tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Di hadapannya, bayangan dirinya di masa depan muncul. Bocah kecil itu adalah aku, masa kecil Kaisar Langit yang biasa dan tak istimewa. Dia rapuh seperti gulma, siapapun bisa mengabaikannya, dan mereka bisa dengan mudah menghancurkannya. Namun, kekuatan waktu sangat besar, dan keyakinan seseorang tak tergoyahkan. Siapa yang bisa mengatakan bahwa sehelai rumput tidak akan mekar menjadi bunga terindah? Di bawah kendali waktu Gu Chen, bocah kecil itu tumbuh dengan pesat. Tubuhnya menjadi lebih tinggi, dan anggota badannya menjadi lebih kuat. Sosok tak terkalahkan dalam ilusi dirinya menyatu dengan dirinya di dunia nyata. Jadi begitulah keadaannya. Fang Wen menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Dia tidak menyangka bahwa bocah kecil yang telah diperiksanya sebelumnya akan mengalami transformasi yang begitu drastis. Si penakut kecil itu, yang mudah ketakutan hingga menangis dan wajahnya selalu dipenuhi rasa takut, ternyata bisa berubah menjadi Kaisar Langit di generasinya. Jadi begitulah, makam ini milik Kaisar Langit. Hanya dia yang bisa menyelesaikan ratusan juta ujian, dan hanya dia yang bisa memerintah 6 Kaisar Langit. Jika kita membunuh anak kecil itu, Kaisar Langit tidak akan pernah bisa keluar dan tidak akan pernah bisa meninggalkan makam ini. Zuo Chunqiu bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba mengerti. Bukan hanya itu, hanya warisan Kaisar Langit yang bisa membuatnya muncul. Jika seseorang dari Provinsi Xing masuk, maka makam ini benar-benar akan menjadi jebakan. Tang Ning bergumam dengan gembira. Dia juga memiliki sebagian dari warisan Kaisar Langit, dan itu adalah seni ramalan. Setelah memahami makna ujian Kaisar Langit, ia tak kuasa menahan napas mengagumi kejelian Kaisar Langit. Siluet agung Kaisar Langit muncul di samping Gu Chen. Alisnya seperti pedang, dan matanya seperti bintang. Senyumnya sangat cerah. Sudah berapa tahun berlalu, akhirnya, penerus yang berkualitas telah muncul. Dia menatap Gu Chen, seolah-olah sedang melihatnya dari seberang ruang yang luas. Tatapannya dipenuhi dengan perhatian dan kepedulian seorang senior kepada juniornya. Siapapun dirimu, mampu melewati semua cobaan di dalam makam itu berarti kau tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga hati Dao yang kuat. Kau tidak membunuhku di kota bunga persik dan tidak membiarkanku keluar. Itu berarti kau memiliki hati yang baik. Akhirnya, kau bisa menemukan rahasiaku. Itu berarti kau cukup bijaksana. Ketekunan membuatmu kuat, kebijaksanaan memungkinkanmu untuk bertahan hidup. Kebaikan hati memungkinkanmu untuk tidak tersesat. Hanya orang seperti dialah yang bisa menjadi Kaisar Langit kedua dan memenuhi keinginan terakhir kita. Kaisar Langit menghela napas dan memandang ke-6 Kaisar Abadi di sekelilingnya. Semuanya, apakah kalian puas? Ke-6 Kaisar Abadi, yang sebelumnya begitu agresif, tampaknya telah meninggalkan permusuhan mereka dan menganggukkan kepala. Ayah, apakah ayah sadar? Li Sunyu terkejut melihat ini. Dia menatap Kaisar Abadi Taisu dengan penuh semangat. Anakku, kau tidak mengecewakanku hari ini. Nama Kaisar Abadi Taisu akan menjadi milikmu di masa depan. Kaisar Abadi Taisu berkata dengan gembira. Itu hanya sebuah kalimat, tetapi membuat Li Sunyu meneteskan air mata. Sudah jutaan tahun berlalu, ketika bencana itu terjadi kala itu, dia bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Dia menyesalinya seumur hidup. Hari ini, akhirnya dia berkesempatan untuk berbicara dengannya dan mendapatkan persetujuannya. Apakah semuanya sadar, bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang telah meninggal itu seperti lampu yang padam.
Jutaan tahun telah berlalu, sekalipun mereka telah meninggalkan kehendak spiritual mereka, kesadaran mereka seharusnya telah lenyap. Hanya naluriah mereka yang seharusnya tersisa. Fang Wen memandang para kaisar abadi dengan tak percaya. Dia tidak menyangka bahwa mereka telah bertindak bodoh selama ini. Bahkan, kesadaran asli mereka masih utuh. Kaisar Langit dan para kaisar abadi telah mengacaukan imajinasinya. Kondisi pikirannya menjadi berantakan. Token giok untuk perjalanan terakhir ini adalah untukmu. Anak anjing abu-abu dalam pelukan Kaisar Langit berubah menjadi token giok emas. Dia menyerahkannya langsung kepada Gu Chen. Tempat yang dituju oleh token giok terakhir itu adalah tempat warisan terakhir makam Kaisar Langit. Anda bisa memilih untuk membawa mereka serta, atau tidak. Kaisar Langit memandang kelima orang lain yang hadir dan berkata, "Selain dia, ajak semua orang lainnya." Gu Chen tersenyum sambil menatap Fang Wen dan berbicara tanpa ragu-ragu. Kaisar Langit tampaknya tidak terkejut dan mengangguk. "Tuan Agung, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Tanpa aku, Anda tidak akan bisa melewati ujian Kaisar Langit." Fang Wen panik. Jika Gu Chen tidak membawanya serta, kemungkinan besar dia akan terjebak dalam cobaan tak terhitung di makam Kaisar Langit selamanya. Gu Chen mengabaikannya dan mengeluarkan token giok jalur terakhir. Saat tanda-tanda Dao saling berjalin, sebuah pintu megah muncul di hadapan mereka. Gu Chen, Zuo Chunqiu, Li Sunyu, Kaisar Hantu, dan Tang Ning masuk melalui pintu. Sebelum pergi, mereka menatap Fang Wen dengan senyum mengejek. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Ekspresi Fang Wen tampak ganas saat ia menyerbu maju. Namun, Kaisar Langit dengan santai melambaikan tangannya dan membuatnya terpental. Di dalam makam Kaisar Langit, sekuat apapun Fang Wen, dia tidak berdaya untuk mengubah kehendak Kaisar Langit. Pada akhirnya, kelompok Gu Chen yang beranggotakan 5 orang memasuki pintu terakhir. Kaisar Langit dan keenam Kaisar Abadi juga menghilang. Bab 1198. Langit dan bumi tak terlihat. Segala sesuatu diselimuti cahaya 9 warna. Rasanya seperti mimpi. Inilah tempat pewarisan terakhir. Kelompok Gu Chen yang beranggotakan 5 orang merasakan pori-pori mereka terbuka tanpa disadari. Suara mendesing. Merasa. Energi abadi di sini sangat agung dan sangat murni. Mereka hanya perlu menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk merasakan bahwa luka-luka mereka dari pertempuran sebelumnya telah sembuh banyak. Tempat ini sungguh menakjubkan. Ini adalah tanah suci kultivasi yang diimpikan oleh banyak kultivator. Tirk surgawi dan keenam kaisar abadi muncul di hadapan semua orang lagi. Mereka memandang kelima orang itu dengan senyum ramah. Jika ada pengecualian, itu adalah permaisuri abadi Linglong. Dia selalu memandang Gu Chen dengan tidak ramah. Gu Chen menyadari tatapan permaisuri abadi Linglong. Dia tersenyum canggung dan memalingkan kepalanya, berpura-pura tidak melihatnya. Sebelumnya, untuk menghancurkan papan catur lincah, dia dengan sengaja melecehkan permaisuri abadi Linglong secara verbal. Saat itu, dia berpikir bahwa Linglong tidak memiliki kesadaran aslinya, jadi itu tidak masalah. Namun, sekarang setelah dia tahu bahwa Kaisar Abadi masih memiliki sisa kesadaran, Gu Chen juga menyadari bahwa dia telah sedikit kurang ajar. "Mari ikut saya." Sang Tej Surgawi tampaknya tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Gu Chen dan permaisuri abadi Linglong. Dia memimpin jalan di depan. Semua orang mengikutinya sampai ke pusat dunia 9 warna ini. Ketika mereka melihat pemandangan di tengah-tengah, kelompok Gu Chen yang beranggotakan 5 orang itu takjub. Ada sebuah batu abu-abu yang mengapung di sana. Permukaannya dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba. Dari waktu ke waktu, gumpalan kabut abu-abu menyembur keluar dari celah tersebut. Saat kabut menyebar, warnanya perlahan berubah menjadi warna yang indah. Pada akhirnya, kabut itu berubah menjadi ki surgawi yang sangat murni dan menyatu dengan dunia sekitarnya. Apakah ini batu sumber kekacauan? Gu Chen bertanya kepada Raja Surgawi dengan ekspresi serius. Ketika Fang Wen menyebutkan benda ini, dia tidak percaya bahwa batu aneh seperti itu ada di dunia ini. Sekarang setelah dia melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia dapat dengan jelas merasakan auranya. Segala sesuatu di dunia ini lahir dari kekacauan. Kekacauan adalah asal mula semua energi. Pemandangan di hadapannya membuktikan hal ini. Sulit dibayangkan bahwa batu seperti itu dapat memasok seluruh dunia abadi dengan begitu banyak ki asal, dan bahkan membuat Kaisar Surgawi dan 6 Kaisar Abadi bermanifestasi dengan cara yang begitu aneh. Benar sekali, kami secara tidak sengaja menemukan biji kekacauan primal di masa lalu. Kemudian, kami menggunakannya sebagai dasar untuk penciptaan alam abadi. Karena itu, kita bisa saja menciptakan dunia sempurna di mana setiap orang bisa hidup selamanya, tetapi kita tidak menyangka akan menghadapi malapetaka di Kabupaten Sing. Sang Tirk Surgawi menghela napas panjang. Mengapa kerusakannya begitu parah? Zuo Chunqiu bertanya dengan penasaran. Batu kekacauan primordial tidak dapat dipisahkan dari alam para dewa. Ketika Xing Jun menghancurkan alam para dewa, batu kekacauan primordial juga retak. Tirk Surgawi menjelaskan. Kelimanya saling berpandangan ketika mendengar itu. Dengan cara ini, Fang Wen telah sepenuhnya menyia-nyiakan usahanya. Hal yang paling ingin dia dapatkan seharusnya adalah batu sumber kekacauan primal ini. Namun, batu itu sudah hancur berkeping-keping. Seberapa besar nilainya yang masih tersisa? Meskipun batu asal kekacauan purba telah hancur, ia tetap merupakan harta karun yang langka dan berharga di dunia. Ini adalah kesempatan terbesar dari makam Kaisar Langit.
Duduklah di sini dan bermeditasi. Seraplah sebanyak mungkin ki abadi. Ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda di masa depan. Tapi ingat, waktumu tidak banyak lagi. Ekspresi Tirk Surgawi tiba-tiba berubah serius. Apa maksudmu? Semua orang bingung. Sang Tej Surgawi tidak berbicara. Dia hanya melambaikan tangannya di udara. Seketika itu, sebuah gambar muncul di udara. Itu adalah pemandangan di luar makam Kaisar Langit. Pasukan sekutu dari alam para dewa dan alam para dewa dikepung. Gargoyle hitam yang tak terhitung jumlahnya mengepung mereka dari segala arah. Patung-patung gargoyle itu tampak sangat menyeramkan. Mereka terus-menerus menyerang garis pertahanan pasukan sekutu. Meskipun pasukan sekutu untuk sementara tidak mengalami kerugian, tidak ada yang tahu kapan garis pertahanan itu akan runtuh. Dulu, kami menggunakan makam Kaisar sebagai jebakan. Kabupaten Sing juga menggunakan alam para dewa sebagai jebakan. Untuk menangkap seluruh pasukan kita yang tersisa, mereka meninggalkan pasukan para immortal. Saat kau memasuki relik ini, kau telah mengaktifkan mantra larangan. Pasukan besar para dewa abadi telah dibangkitkan dan berusaha untuk menghancurkan semua makhluk hidup di sini. Semua orang menegang ketika mendengar ini. Jadi Fang Wen mengatakan yang sebenarnya. Saudara Si, Saudara Qi, Yi Chen, dan Zhao Rou, mengapa mereka juga ada di dalam relik itu? Gu Chen mengamati gambar di udara dengan saksama dan memperhatikan siluet beberapa teman lamanya. Selain pasukan sekutu asli dari alam para dewa dan abadi, tampaknya lebih banyak orang lagi yang terseret ke dalam relik tersebut. Situasinya sangat genting. Dilihat dari serangan pasukan abadi, sepertinya mereka akan memusnahkan semua orang. Gu Chen dan yang lainnya tidak percaya. Orang-orang di luar setara dengan gabungan kekuatan alam dewa dan alam para dewa, tetapi di hadapan pasukan abadi, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Para dewa dan alam para dewa menciptakan senjata fana ini khusus untuk membunuh. Senjata-senjata ini telah dipelihara oleh ki abadi di alam para dewa dan alam para dewa, dan kekuatannya luar biasa. Yang terpenting, jumlahnya tak terhitung. Sangat sulit bagi para junior di alam dewa dan abadi untuk menemukan kelemahan mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan kalah. Semua kaisar abadi menggelengkan kepala mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Gu Chen dengan cemas. Kau tak perlu khawatir soal ini. Kami sudah memikirkan cara untuk menghadapi pasukan abadi. Hanya saja kami menundanya hingga sekarang untuk menyerahkan warisan itu kepadamu, kata Kaisar Langit. Semua orang menghela napas lega ketika mendengar hal ini. Gu Chen, ikutlah denganku. Adapun kalian berempat, manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya dan berlatihlah. Setelah itu, Kaisar Langit membawa Gu Chen menjauh. Adapun para kaisar abadi, mereka tetap tinggal untuk membimbing keempatnya tentang cara menyerap ki abadi dan mewariskan seni pamungkas mereka. Gu Chen mengikuti Kaisar Langit dari belakang. Dia baru berhenti ketika sekelilingnya diselimuti kabut warna-warni. Waktu yang tersisa tidak banyak. Mereka semua sedang menyerap energi abadi dan menerima seni pamungkas Kaisar Abadi, tetapi aku telah menyeretmu ke sini. Apakah kau khawatir? Kaisar Langit menatap Gu Chen dan menggodanya. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Kurasa senior punya rencana sendiri. Kaisar Langit tersenyum. Aku sudah mengamatimu. Jalan yang kau tempuh berbeda dari yang lain. Baik itu dao para kaisar abadi atau daoku, keduanya hanya bisa menjadi referensi bagimu. Itu tidak terlalu berguna. Gu Chen mengangguk. Kaisar Langit memang sangat jeli. Dia bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Untuk memasuki alam pencarian dao dengan berbagai asal, seberani apapun dirimu, kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan kehancuranmu. Asal-usul dalam tubuh Anda sangat rumit dan pencapaian setiap asal-usul tidak seragam. Sudahkah Anda memikirkan solusinya? Kaisar Langit bertanya dengan cemas. Aku belum mengetahuinya. Apakah Bapak punya saran? Tanya Gu Chen dengan rendah hati. Bisakah kau membiarkan aku melihat apa yang sedang terjadi? Tanya Kaisar Langit. Bab 1199. Di antara ketiga origin Netherworld sudah matang, sementara dua lainnya jauh lebih lemah. Selain origin ruang waktu yang kau kembangkan, total ada 4 origin. Sangat sulit untuk mengumpulkan semuanya. Kaisar Langit mengamati dan mengerutkan kening. Gu Chen membuka mulutnya. Ia ingin mengatakan bahwa ada lebih dari 4 origin dan bahwa tubuh tirani memiliki lebih banyak lagi. Tetapi setelah memikirkannya, ia tidak mengatakan apapun. Kaisar Langit tampaknya mempersulit keadaan baginya. Kaisar Langit berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Jalan yang kau tempuh terlalu luar biasa, jadi aku tidak akan memberimu nasihat sembarangan. Aku hanya akan mengatakan satu hal. Gu Chen mendengarkan dengan penuh perhatian. Memasuki alam kaisar dengan banyak asal-usul secara bersamaan akan membahayakan hidupmu jika ada kelainan pada salah satu asal-usul tersebut. Ketika Anda berhasil menembus batasan, Anda harus memahami hubungan internal antara semua asal-usul dan menemukan kemungkinan keberadaan mereka secara bersamaan. Hanya dengan demikian akan ada secercah harapan. Ingat, jika pada akhirnya kamu tidak bisa mencapai tujuanmu, lebih baik kamu melepaskan sebagian dari origins daripada mengambil risiko. Kata-kata Kaisar Langit mengandung sedikit peringatan. Gu Chen mengangguk sambil berpikir. Baiklah, aku tidak akan banyak bicara tentang kultivasimu. Alasan mengapa aku berbicara denganmu sendirian adalah karena aku memiliki tanggung jawab besar terhadapmu. Ekspresi Kaisar Langit menjadi rumit. Apakah ini tentang Kabupaten Sing?
Tanya Gu Chen dengan tenang. Sepertinya kamu sudah siap untuk mengemban tanggung jawab ini. Kaisar Langit merasa senang melihat sikap Gu Chen yang tenang dan terkendali. Senior, dunia ke-9 sekarang dalam bahaya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan situasi krisis ini? Gu Chen bertanya dengan serius. Sejauh ini, dia hampir memusnahkan 100 bibit dunia luar. Dia bisa membayangkan bahwa dunia ke-9 kemungkinan besar akan menghadapi ancaman dari Kabupaten Sing. Dunia ke-9 tidak sekuat di era Arkaan. Saat itu, Kaisar Abadi dan Kaisar Ilahi telah gagal. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Sejak Gu Chen kembali ke langit berbintang, dia terus memikirkan masalah ini. Sekarang setelah bertemu dengan Kaisar Langit, dia berharap Kaisar Langit dapat memberikan beberapa petunjuk kepadanya. Kaisar Langit melambaikan tangannya. Sebuah kotak giok yang indah muncul dari awan dan mendarat di tangannya. Dia dengan sungguh-sungguh menyerahkan kotak giok itu kepada Gu Chen. Ekspresi Gu Chen berubah. Dia meraih kotak giok itu dengan kedua tangan dan membukanya. Di dalam kotak giok itu terdapat sebuah pil berwarna abu-abu kehitaman. Pil itu tampak sangat biasa saja. Mungkinkah ini pil keabadian yang disempurnakan oleh Kaisar Abadi Taisu di masa lalu? Rumornya, pil ini dapat membalikkan kesengsaraan besar. Gu Chen berkata dengan ekspresi tegas. Kembali di Suyuan, baik Longma maupun Li Fu telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pil keabadian di kuali kekosongan surga. Terdapat desas-desus bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meracik pil ini dikumpulkan melalui upaya gabungan dari berbagai kaisar abadi. Sayangnya, meskipun kuali Heaven Void telah dibuka, semua orang menemukan bahwa pil-pil itu telah menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan satu pertanyaan yang belum terjawab. Pada saat itu, Kaisar Langit memberinya sebuah pil, dan dia secara alami teringat akan pil keabadian yang hilang. Pil ini adalah pil yang Anda bicarakan, namun di saat yang sama, bukan juga. Wajah Kaisar Langit dipenuhi penyesalan. Apa yang sedang terjadi? Gu Chen bingung. Jika kita ingin membicarakan pil ini, kita harus membicarakan Xinjun terlebih dahulu. Tahukah kamu seberapa ampuh Xinjun itu? Gu Chen mengangguk. Xinjun adalah kekuatan dahsyat yang menguasai ratusan dunia. Penguasanya adalah seorang Dao Lord. Itu benar. Kaisar Langit melambaikan tangannya, dan lautan kekacauan muncul di kehampaan. Sejak awal mula laut kekacauan, setiap dunia lahir darinya. Alam ke-9 hanyalah dunia yang sangat biasa di laut kekacauan. Rumor mengatakan bahwa ada 3.000 dunia di laut kekacauan, tetapi 3.000 hanyalah angka imajiner. Pada kenyataannya, mungkin lebih dari itu. Adapun seberapa besarnya, bahkan aku pun tidak tahu. Pendiri Xinjun bernama Dao Lord Xing. Dia adalah salah satu ahli pemutus Dao terkemuka di laut kekacauan. Karena kau mengetahui gelar penguasa Dao, kau pasti tahu bahwa orang-orang di alam ini juga dikenal sebagai pencipta. Para pencipta itu hebat karena mereka tidak hanya bisa menciptakan kehidupan, tetapi mereka juga bisa menciptakan senjata-senjata mitos. Setiap senjata mitos memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Senjata-senjata itu adalah andalan terbesar sang pencipta. Dao Lord Xing menggunakan senjata mitosnya untuk menaklukkan kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Begitulah cara dia menciptakan Xinjun yang meliputi ratusan dunia. Apa senjata mistis milik Dao Lord Xing? Tanya Gu Chen. Pintu Dao yang membusuk. Kaisar Langit mengucapkan kata demi kata. Pupil mata Gu Chen menyempit sekecil jarum saat mendengarnya. Dia teringat saat pria bertopi bambu itu mengukuhkan daunnya dan menjadi kaisar. Awalnya dia sangat gembira, tetapi semuanya berubah karena pintu Dao yang membusuk. Pada saat itu, pria bertopi bambu melihat sesuatu di balik pintu. Agar tidak terseret masuk oleh pintu Dao yang membusuk, ia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri dengan menabrak gunung Taois. Ia mengakhiri hidupnya dengan tragis. Adegan itu meninggalkan kesan mendalam pada Gu Chen. Apa yang ada di balik pintu Dao yang membusuk menjadi kasus yang tak terpecahkan. Setelah Kaisar Langit mengatakan bahwa pintu Dao yang membusuk adalah senjata seorang penguasa Dao, Gu Chen merasa sulit untuk menerimanya. Seseorang harus tahu bahwa ketika ia mencapai alam Raja Abadi, ia juga menarik gerbang Dao yang membusuk. Konon, setiap kali seorang putra zaman mencapai alam tersebut, gerbang Dao yang membusuk akan muncul untuk menekannya. Pintu Dao yang membusuk dapat mengikis Dao Kaisar manapun. Ketika terdengar suara Kaisar jatuh dari pintu itu, tidak seorang pun dapat melarikan diri. Dao Lord Xing menggunakan pintu ini untuk membangun kekuasaannya dan menyapu berbagai dunia. Begitulah cara dia mendirikan Xinjun. Dahulu kala, kaum Xinjun secara tidak sengaja menemukan dunia ke-9 saat memburu para tirani. Mereka memiliki gagasan untuk menaklukkannya. Setelah kami memahami kekuatan Xinjun, kami tak berdaya. Saat itulah para tirani menghubungi kami. Mereka memberitahu kami bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia ke-9 dan mengalahkan Xinjun adalah dengan menghancurkan pintu Dao yang membusuk. Selama gerbang Dao yang membusuk dihancurkan, Dao Lord Xing akan seperti harimau tanpa cakar dan taring. 100 dunia di bawah komandonya akan memberontak, dan krisis akan teratasi. Namun, gerbang Dao yang membusuk begitu kuat sehingga kami sama sekali tidak bisa melawannya. Satu-satunya cara adalah dengan memurnikan pil emas abadi. Mata Kaisar Langit berbinar penuh kenangan. Dia akhirnya mencapai titik kunci. Formula pil ini disediakan oleh para tirani. Menurut teori, pintu Dao yang membusuk dapat mengikis semua Dao di dunia. Namun, pil emas abadi dapat memperkuat tubuh Dao dan mencegah kita terpengaruh oleh pintu Dao yang membusuk. Kita bahkan dapat menghancurkannya.
Untuk pil ini, kami dengan susah payah mengumpulkan bahan-bahannya. Saat kami hampir berhasil, Xing Jun datang. Ketika Kaisar Langit mengatakan hal ini, banyak keraguan dalam pikiran Gu Chen pun sirna. Ternyata, formula pil yang dimurnikan oleh Kaisar Langit Taisu disediakan oleh para tirani. Tak heran jika roh prajurit surgawi di aula kekosongan surgawi mengatakan bahwa dia pernah melihat para tirani. Para tirani pernah diburu oleh Xing Jun di masa lalu. Mereka berada dalam situasi yang mirip dengan dunia surgawi, jadi tidak aneh jika mereka bekerja sama. Gu Chen tidak tahu apakah pil emas abadi benar-benar memiliki kekuatan magis. Namun, ketika Kaisar Langit dan Kaisar Abadi tewas dalam pertempuran, jelas bahwa pemurnian pil emas abadi telah gagal. Kalau begitu, apa sebenarnya maksud dari pil abu-abu di depannya ini? Saat Xing Jun menyerang dunia surgawi, pil emas abadi belum dimurnikan. Kita tidak bisa mengandalkannya. Bab 1200. Sang Tej Surgawi menghela napas dan menatap pil abu-abu itu dengan linglung. Menurut rencana awal, seharusnya ada 10 pil, yang masing-masing berwarna emas. Namun, karena pil tersebut diproduksi lebih awal, hanya tersisa 1, dan bentuknya jadi seperti ini. Gu Chen merasa kecewa. Jika memang demikian, efek pil itu akan jauh lebih buruk daripada rencana semula. Dia mungkin tidak akan mampu memikul tanggung jawab seberat itu. Kami telah mempelajarinya. Meskipun pil ini berbeda dari apa yang dikatakan para tirani, pil ini memang mengandung kekuatan untuk melawan pengaruh pintu peluruhan Dao. Pil ini mungkin tidak dapat membantumu menghancurkan pintu peluruhan Dao secara langsung, tetapi jika kau bisa memasukinya, ada peluang keberhasilan tertentu, kata Tej Surgawi dengan ragu-ragu. Ini hanyalah tebakan mereka. Tidak adil membiarkan Gu Chen mengambil risiko, tetapi ini satu-satunya bantuan yang dapat mereka berikan dalam situasi ini. Bisakah aku menghancurkannya dengan memasuki pintu peluruhan Dao? Gu Chen termenung. Dia telah memicu munculnya pintu peluruhan Dao sebelumnya. Jika pil emas abadi benar-benar memiliki efek ajaib, itu bisa menjadi jalan keluar. Pintu pembusukan Dao yang kita bicarakan mengacu pada bagian utama senjata mitos milik Dewa Dao Xing. Di dunia ke-9 dan dunia-dunia lain yang diperintah oleh Kabupaten Xing, seringkali muncul jiwa-jiwa terpisah dari pintu pembusukan Dao. Jiwa-jiwa yang terpecah dari gerbang Dao dan kehancuran ada untuk melindungi kekuasaan Kabupaten Xing atas berbagai dunia. Gerbang Dao dan kehancuran akan merasakan siapapun yang mungkin mengancam kekuasaan Kabupaten Xing dan akan muncul. Orang seperti itu adalah mutan yang harus dibunuh oleh Kabupaten Xing, tetapi bagi dunia yang diperintahnya, dia adalah putra suatu era dan sang penyelamat. Penjelasan dari Celestial Tirk membuat kelopak mata Gu Chen berkedut. Dia tersenyum getir. Jadi, jika pil emas abadi itu berhasil, aku masih harus mendekati tubuh utama pintu peluruhan Dao untuk menghancurkannya. Dan hanya dengan menghancurkan pintu peluruhan Dao aku bisa mengalahkan Dewa Dao Xing dan menyelamatkan dunia ke-9. Dan semua ini hanyalah gagasan para tiran pada waktu itu. Gu Chen merasa bahwa tidak bijaksana bagi Sang Agung Surgawi dan Kaisar Abadi untuk mempertaruhkan nyawa mereka pada para tirani saat itu. Namun, setelah memikirkannya dengan cermat, Kabupaten Xing memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak mau menyerah seperti alam ilahi, jadi mereka tentu saja harus mengambil risiko. Banyak pertanyaan Gu Chen telah terjawab, tetapi dunia ke-9 akan segera hancur. Bagaimana dia bisa mendekati bagian utama dari gerbang peluruhan Dao? Gu Chen merasa bingung. Percakapan antara Sang Raja Surgawi dengan Sang Raja Surgawi lainnya membuatnya menyadari betapa kuatnya Kabupaten Xing dan betapa kecilnya dunia ini. Kami tidak bisa memberitahu Anda caranya. Lagi pula, kami telah dikalahkan oleh Dewa Dao yang membusuk. Satu-satunya yang bisa kujanjikan adalah jika kau benar-benar bisa menghancurkan gerbang Dao dan kehancuran, Kabupaten Xing pasti akan hancur berantakan. Tian membusuk Raja Chen. Dia adalah. Maksudku, Xing, aku, kata De, Xing, kata Chen, aku berkata. Dia, aku, untuk menjadi. Kita tidak harus mengalahkan Kabupaten Xing untuk melindungi alam ke-9. Mungkin ada cara lain. Decetel, itu. Pasukan koalisi Dewa Surgawi membentuk barisan pertahanan dan berjuang untuk menahan serangan para gargoyle. Sang Tej Surgawi memperlihatkan sosok seseorang di pasukan koalisi tersebut. Gu Chen terkejut melihat pria itu. Bukankah dia komandan pasukan Surgawi Naga Perak, Chu Wang? Dia telah membawa pria ini kembali dari galaksi Hengting. Dia mengagumi keberaniannya, tetapi ada banyak orang di Istana Surgawi yang lebih kuat darinya. Mengapa Raja Surgawi begitu mengaguminya? Dia telah membawa orang ini kembali dari medan bintang Hengting. Meskipun dia mengagumi keberanian dan wawasannya, ada banyak orang di Istana Surgawi yang lebih kuat darinya dalam hal kultivasi dan kemampuan. Mengapa Sang Tej Surgawi begitu mengaguminya? Gu Chen menyipitkan matanya dan berpikir sejenak. Aku tahu sulit bagimu untuk mencerna apa yang baru saja kukatakan, tapi tidak ada waktu bagimu untuk memikirkannya. Aku tahu sulit bagimu untuk mencerna apa yang baru saja kukatakan, tapi tidak ada waktu bagimu untuk memikirkannya. Ingat, semakin banyak yang Anda serap, semakin baik hasilnya bagi Anda. Gu Chen tersadar kembali. Dia memasukkan pil emas abadi ke dalam tubuhnya dan mengikuti instruksi dari Tej Surgawi. Ki abadi di sini sangat dekat dengan batu asal kekacauan. Ini adalah ki asal yang paling murni. 100 kali lebih baik daripada dunia luar. Energi abadi di sini sangat dekat dengan batu asal kekacauan awal, sehingga merupakan energi asal yang paling murni. Kualitasnya 100 kali lebih baik daripada yang ada di dunia luar.
Zuo Chunqiu, Kaisar Hantu, dan Tang Ning semuanya berkembang pesat di bawah nutrisi ki asal mereka masing-masing. Hanya masalah waktu sebelum mereka menembus ke alam Kaisar. Saat ini, tingkat kultivasi Zuo Chunqiu, Kaisar Hantu, dan Tang Ning meningkat pesat berkat dukungan energi asal mereka masing-masing. Menerobos ke alam Kaisar Agung hanyalah masalah waktu. Li Sunyu baru saja menembus ke alam Kaisar. Dengan nutrisi dari tempat ini dan bantuan Kaisar Abadi Taisu, tingkat kultivasinya stabil dengan cepat. Gu Chen menarik napas dalam-dalam dan mengesampingkan informasi yang telah disampaikan oleh Celestial Tear. Dia menuju ke tempat yang paling dekat dengan batu asal kekacauan. Berbeda dari keempatnya, mereka hanya bisa menyerap ki asal dari kultivasi mereka sendiri. Misalnya, Kaisar Hantu hanya bisa menyerap ki asal kematian. Namun Gu Chen berbeda, dia membuka 4 lubang hitam tertinggi di tubuhnya dan menelan ki abadi yang tak terbatas di sini. Keributan itu sangat mengejutkan, kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan penyerapan keempat lainnya. Bahkan keenam Kaisar Abadi yang sedang menyampaikan teknik mereka pun terkejut. Jumlah ki abadi yang sangat besar. Bukankah dia khawatir dengan konsekuensi jika dia menyerapnya secara berlebihan? Kata Kaisar Abadi Linglong dengan tidak senang. Kita bahkan tidak bisa melihat jalan yang dia tempuh. Jangan mengkritiknya. Sang Tirk Surgawi menggelengkan kepalanya. Para Kaisar Abadi tidak berbicara. Mereka menyaksikan Gu Chen menelan semua ki abadi di tempat ini seperti seekor paus. Gu Chen melayang di udara. Keempat pusaran air hitam di tangan kiri dan kanannya, serta kaki kiri dan kanannya, semuanya terbuka. Jumlah ki abadi yang sangat besar di sini sama dengan ki asal yang telah dia serap sebelumnya. Hanya saja, ada banyak jenis yang berbeda. Setiap untaian ki abadi mengandung asal yang berbeda. Logam, kayu, air, api, tanah, 5 asal unsur, bahkan angin, petir, cahaya, kegelapan. Gu Chen menyerap semua jenis ki asal dan menyegel semuanya ke dalam 4 lubang hitam tertinggi di tubuhnya. Setelah 4 lubang hitam tertinggi dibuka, ruang lubang hitam di dalam tubuhnya menjadi sangat luas. Oleh karena itu, ruang tersebut dapat menampung energi abadi dalam jumlah tak terbatas. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, ki abadi ini jauh lebih unggul daripada asal petir dan asal susunan yang asli. Zuo Chunqiu, Tang Ning, dan 2 lainnya hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk menyerap ki asal. Namun, kecepatan penyerapan Gu Chen 10 kali lebih cepat daripada mereka. Setelah 10 jam, kecepatan penyerapan ki abadi oleh 4 lubang hitam tertinggi mulai melambat. Akibat penjarahan, retakan pada batu sumber kekacauan semakin bertambah. Sepertinya batu itu bisa runtuh kapan saja. Meskipun anak ini tidak bisa menyelamatkan alam ke-9, selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi musuh besar Dao Lord Sing di masa depan. Para Kaisar Abadi terharu. Bahkan ketika mereka berada di puncak kekuatan mereka, mereka tidak berani menyerap ki abadi dengan begitu sembarangan. Setelah 14 jam, Gu Chen akhirnya selesai menjarah ki abadi. 4 lubang hitam tertinggi mencapai puncaknya dan perlahan menutup. Matanya menjadi semakin dalam, tak seorang pun bisa memperkirakan seberapa dalam tatapannya. Bahkan Kaisar Abadi pun merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan ketika memandanginya.